Oke, kita jawab pertanyaan dari Mas Ungki tentang klaim Aztec. Peraturan sekarang apa harus ada kronologi meninggal ya, C? Nah, sekarang itu udah nggak ada kronologi meninggal, udah nggak perlu foto inisan, batu nisannya itu udah nggak perlu ya. Jadi kalau misalnya kalian yang klaim Aztec, biasanya kalau kalian dapat surat cinta seperti ini dari Aztec, yang diminta untuk menyerahkan dokumen tambahannya itu cukup surat kematian medis. Nah, kenapa? Karena itu memang haknya Aztec untuk mengecek nih, benar nggak sih orang ini meninggal, gitu. Nah, jadi yang seperti dicentang itu ya bahasa Indonesianya, menyangkut dengan kematian almarhum, nama almarhumnya, mohon sertakan surat kematian medis dari kepolisian atau dari pengadilan. Nah, tapi yang biasanya Teto bisa legas itu hanya dari surat kematian dari medis. Kenapa? Karena di Indonesia hanya pihak dari medis, rumah sakit, klinik, puskesmas itu yang nggak bisa disogok. Jadi mereka nggak mungkin ngeluarin surat itu sembarangan ya, karena kan ada kop surat rumah sakitnya, ada cap dokternya gitu ya. Jadi Teto hanya mau leges itu. Jadi kalau misalnya kalian yang mau klaim Aztec, mau sama aku, mau sama agent kalian, sama PT kalian, sama siapin dulu aja surat kematian medis. Meskipun memang di awal itu nggak diminta, tapi amit-amit buat jaga-jaga kalau misalnya diminta. Ya, jadi kalau misalnya kalian nih yang sudah klaim Aztec, sudah nunggu lama kok nggak cair-cair ya, coba cek kalian terima surat cinta nggak dari Aztec, atau boleh telepon ke Aztec, kenapa punya kalian nggak cair-cair, mungkin kurang dokumen ini nih, surat kematian. Nah, kalau kurang harus segera disertakan, memang nambah biaya lagi karena harus leges lagi gitu ya, tapi kalau nggak disertakan ya nggak akan cair. Nah, memang nggak semuanya dimintain surat kematian medis ya, ada juga yang nggak dimintain karena Aztec kan random ya, siapa yang mau dia cek ya udah dia cek aja gitu. Nah, dan lagi nih penting untuk teman-teman nih, saat teman-teman mengajukan ini biasanya kan kalian ditulis nomor telepon kalian, nama kalian, alamat kalian gitu ya, itu Aztec akan ngecek. Jadi kenapa Aztec sekarang ngecek lewat telepon? Kalau kalian nggak bisa dihubungin, dia akan telepon ke pabrik kalian atau ke agent kalian untuk memastikan bahwa ATM dan buku rekening itu ada di kalian. Mungkin kalian sekarang udah banyak banget lihat di TikTok, banyak banget penipuan yang pakai ATM atau rekening PMI ya kan. Makanya itu dokumen pribadi kalian harus dipegang kalian. Sama, saya yang urus pun kita nggak ada tuh yang bilangnya, C boleh nggak ATM sama rekening Cece aja yang pegang, nanti kalau sudah selesai Cece tinggal potong aja deh biayanya. Nggak ada, karena itu ilegal, nggak boleh ya. Ngapain kita bantuin kamu ya, untung nggak seberapa, malah ketangkap polisi. Jadi semua dokumen kamu itu kamu yang pegang. Jadi dana masuk ke rekening, langsung ke rekening PMI. Kenapa? Karena Aztec banyak menerima pengaduan PMI yang dia dibantu klaim Aztec, memang dia nggak bayar, katanya dipotongnya setelah selesai. Tapi setelah selesai dipotongnya kok banyak banget ya, PMI-nya hanya terima 10.000, 15.000. Padahal Aztec transfernya itu 3 kali gaji kalian. Jadi kalau gaji kalian 25, kalian dapat kira-kira 75.000. Tapi yang orang yang bantuin kalian, ngasih kalian cuman 15.000 atau 10.000. Karena dipotong biayanya terlalu mahal. Nah, itu nggak boleh ya. Dan kalian jangan mau gitu ya. Jadi ini penting nih untuk teman-teman yang mau klaim Aztec. Selain dokumen lengkap, siapin surat kematian medis dan dokumen kalian pegang sendiri. Jadi karena kalau sudah selesai, dana itu akan langsung masuk ke rekening kalian sendiri. Dan sekarang Aztec itu dia ngecek, kalau pada saat ditelepon ternyata PMI-nya bilang buku tabungan dan rekening tidak di mereka, uangnya nggak akan cair. Atau buku tabungannya beda nama. Contoh Mas Ungki nggak punya rekening, mau dimasukin ke rekening istrinya, sama-sama di Taiwan nih, meskipun istri sahnya pun nggak boleh ya. Jadi hanya bisa masuk ke rekeningnya Mas Ungki, namanya pun harus sama sesuai dengan nama di paspor dan di KTP. Nah, untuk teman-teman yang udah di Indonesia, kalau misalnya kalian di Indonesia kan pakai rekening Bank Indonesia ya, BCA, BRI, BNI, apapun itu boleh. Yang penting namanya sama sesuai dengan nama kalian di paspor dan ERC. Hati-hati loh ya, karena ada yang kita urusin namanya itu beda. Dia di KTP ada hajinya, tapi di ERC dan di paspor kan nggak ada. Rekening dia ada hajinya. Nah, itu nggak bisa. Namanya harus semua sama ya. Jadi kalian jangan ubah-ubah nama, jangan nambah-nambahin nama gitu ya. Kan biasa di Bank Indonesia ada tuh saudari atau ibu atau hajah, haji. Nah, itu nggak usah. Ikutin nama sesuai paspor atau ERC atau KTP aja.
supaya nanti pada saat kalian pengurusan dokumen itu nggak repot ya. Nah itu jawaban dari aku, semoga menjawab ya Mas Ungki ya. Jadi udah nggak ada tuh kronologi meninggal ya. Sekarang cukup akte kematian, KK, kemudian dokumen PMI-nya, dan paling penting standby siapin surat kematian medis. Harus yang asli ya. Kalau diminta ya kita bisa kasih, kalau nggak diminta ya udah, kan kamu jadi lebih untung, nggak keluar dana lagi buat leges. Ya, semoga itu menjawab ya. Boleh dibantu share ke teman-teman yang lain yang ada pertanyaan serupa seperti Mas Ungki.